yang besar, yang ajaib. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami telah ambil waktu datang di rumah Tuhan, datang hanya untuk menyembah Engkau. Dan dengan pujian kami boleh berserah diri, dan kesempatan indah kami buka hati untuk menerima kebenaran firman yang tidak pernah berubah itu. Biar firman itu mengubah kehidupan kami juga, membekali hari-hari yang kami lewati bersama Kristus di tengah dunia berdosa ini. Mari berfirman bagi kami, karena kami siap dengar suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, ada sukacita? Tetap semangat Bapak Ibu ya. Indah rencana Tuhan dalam hidup ini. Saya mau kasih itu adalah sebagai tema kita mulai hari ini sampai Natal, mengakhiri tahun ini, yaitu indah rencana Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu, betul itu indah rencana Tuhan? Yang sudah mengalaminya pasti mengatakan, ya, indah rencanamu di dalam hidup ini. Mungkin nyanyian yang menginspirasi kita ya, nyanyian favorit kita semua, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Boleh dinyanyikan tiap hari sepanjang semester beberapa minggu ke depan sampai Desember. Indah rencana Tuhan, mana mungkin tidak indah? Karena kelahiran Kristus itu ke tengah-tengah dunia itu suatu mujizat terbesar dalam sejarah manusia, yaitu Allah memiliki rencana yang indah untuk menyelamatkan manusia dari dosa ya. Jadi itulah keindahan rencana Tuhan. Yang paling utama adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Kenapa dari dosa? Dosa telah membelenggu kehidupan kita sejak keturunan Adam dan Hawa. Dan semua orang di dalam dunia ini, kita mengatakan kita adalah orang berdosa. Nggak luput saudara-saudara. Bapak Ibu, jas saya agak sedikit keren ya. Selama ini saya selalu pakai jas hitam. Ya, saya pikir ada satu jas yang nggak pernah saya pakai. Sudah ada lama, bukan baru ini, udah berapa tahun. Kok tersembunyi? Saya pakai aja. Walaupun kelihatan jasnya gagah, tapi orangnya di dalam ini orang berdosa apa enggak sih? Dan jas luar gagah, tapi dalam diri kita adalah orang berdosa. Orang berpenampilan wajah seperti wajah malaikat sekalipun, mata biru, hidung mancung, rambut pirang, mungkin toh orang berdosa atau tidak dia? Ya, orang berdosa. Orang mungkin berjabatan tinggi dalam level pemerintahan apa saja, status sosial yang tinggi, dipanggil sebagai apa? Orang berdosa atau tidak? Ya, kita semua orang berdosa. Orang sehebat apapun, sepintar apapun, orang berdosa atau tidak? Ya, orang berdosa. Orang sekaya raya apapun, duit sebanyak apapun, orang berdosa atau tidak? Ya, orang berdosa. Alkitab mengatakan bahwa semua umat manusia telah berbuat dosa dan kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Apakah kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah di dalamnya ada kekudusan Allah, ya. Ada kekudusan Allah. Kemuliaan ada kewibawaan Allah. Kemuliaan itu adalah kuasa Allah. Terpancar kasih Allah, damai sejahtera Allah. Semua yang baik ada. Dan manusia diberikan sebenarnya kita hidup dalam semuanya itu, tapi sudah rusak. Sehingga yang kita temui sekarang adalah manusia itu adalah orang berdosa. Akhirnya yang kita lihat adalah perbedaan. Ada perbedaan status sosial, derajat dan lain-lain. Ada perbedaan
berpendidikan tidak berpendidikan, yang kaya atau miskin, yang terhormat atau kurang terhormat. Tetapi di hadapan Allah, ini adalah hal yang sangat penting. Allah ingin menebus kembali manusia, mengangkat harkat derajat manusia kembali di hadapan Allah, supaya manusia itu berharga kembali di mata Allah. Amin Bapak Ibu. Kita ingin berharga di mata Tuhan. Amin. Itu yang paling penting. Karena kita hanya mencari berharga di mata manusia, tapi bagaimana berharga di mata Tuhan? Dan Tuhan punya rencana supaya kita semua ditebus kembali dari dosa itu, disucikannya, diselamatkannya secara sempurna, supaya kita berharga di mata Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan buat setiap kita, Bapak Ibu. Karena itu kedatangannya ke tengah dunia itu, Dia melihat kita begitu berharga, sehingga firman Tuhan mengatakan kalau ada satu orang berdosa di dunia yang bertobat, maka beribu-ribu malaikat di sorga bersukacita. Akan ada sukacita di sorga apabila di dunianya ada satu orang berdosa yang bertobat, diselamatkan oleh Tuhan. Wih, begitu berharganya saudara-saudara. Karena itu mari kita menghargai jiwa yang diselamatkan di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya juga berharga kalau kita sudah diselamatkan. Tapi orang yang belum diselamatkan, yang masih terikat di dalam dosa, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kasihan, dia belum diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu tugas saya, tugas Bapak Ibu untuk bersaksi tentang kasih Allah yang besar ini. Karena itu penulis Injil Yohanes 3 Adam langsung mengatakan apa? Begitu besarnya kasihnya Allah kepada dunia ini, kepada semua umat manusia, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih Allah itu, luar biasa, kasih tanpa batas. Dan itu kita harus mengalaminya, Bapak Ibu, kasih Allah di dalam hidup ini. Dengan mengalami kasih itu, wah, hidup kita sungguh penuh dengan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, hari ini untuk tema indah rencana Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membaca satu teks Injil Matius. Dan teks ini saya percaya jarang pendeta yang berkhotbah, jarang jemaat mendengarkan khotbah dari bagi ini. Bahkan jemaat akan bosan membacanya karena tidak menarik, karena ini hanya cerita tentang silsilah Yesus Kristus. Bosan. Kenapa sih ditulis ini? Ini bagian apa sih? Jika banyak orang Kristen atau banyak pendeta, tidak perlu dikhotbahkan, tidak terlalu penting bagi saya. Nama saya juga tidak tercantum di situ, kecuali nama Pak Salmon dong. Saudara lihat nama saya dicantumkan di situ. Penting berarti ya. Saudara kurang penting. Ayo kita cari nama kita. Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ini pembacaan yang membosankan, tapi mari kita selesaikannya dan kita mau belajar di sini indah rencana Tuhan. Bapak Ibu ingin terus mengalami indah rencana Tuhan? Amin. Mari baca. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bersama 2, 3. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Salmon memperanakan Harod. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai.
Api yang memperanakan Asa. Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Yosia memperanakan Yeyokhnya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Wah, yang bangga saya karena nama saya disebut di ayat 5 ya. Tapi sayang itu Salmon tidak memperanakan Harun, tapi memperanakan siapa? Boaz. Harusnya saya kasih nama Boaz. Kita rubah aja Harun jadi Boaz gitu ya. Bos. Nah, bos bacanya bos. Nanti ya seterusnya. Nah, saudara-saudara, ada juga di situ Hizkia. Wah, beruntung ada Hizkia. Tapi Hizkianya nggak ada di sini. Padahal dia dilahirkan di ayat ini. Nah, saudara-saudara, nanti kalau ada ibu-ibu yang masih subur produktif melahirkan, cari aja nama-nama di sini, tambah sendiri. Nah, saudara-saudara, silsilah ini menarik. Jarang kita baca, bosan untuk membacanya, bukan? Tetapi penulis Injil Matius, dia bermaksud sebelum menceritakan siapakah Yesus Kristus itu, mau melihat sejarahnya yang unik, yang luar biasa. Karena di dalam sejarah ini terlihat siapakah Allah yang punya rencana indah bagi seluruh umat manusia. Itu dari segi perspektif penulis, yaitu Matius. Karena itu kita juga sebenarnya, ini firman Tuhan Bapak Ibu ya, ini Alkitab. Jadi mari kita belajar, bukan hanya sekedar tahu tentang sejarah, tetapi kita melihat Allah berkarya di dalam kehidupan umat manusia untuk menyatakan rencananya yang indah. Jadi saya mau memulai tema rencana indah rencana. Saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa apa yang bisa kita pelajari dari sejarah ini supaya kita katakan indah rencana. Apa yang bisa kita pelajari? Silsilah ini mengungkapkan beberapa kekasan kuasa Allah agar kita mengakui indah rencana. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa yang kita bisa pelajari di sini bahwa Allah kita itu untuk mewujudkan rencananya yang indah, dia bisa pakai siapa saja menurut rencananya. Amin. Dia bisa pakai siapa saja. Ada hal yang menarik dalam silsilah ini, yaitu ada satu sosok, ada satu figur, itu seorang wanita yang sebenarnya secara moral tidak layak. Siapa namanya? Rahab. Rahab, saudara lihat di situ,
Siapakah dia? Kalau pelajari perjanjian lama, Rahab itu seorang wanita yang berbohong kepada pemerintahan. Saat itu dia menyembunyikan utusan dari bangsa Israel sebagai pengintai. Ya, betul. Dan dia seorang wanita yang tak beres secara moral. Tetapi oleh dia, seluruh umat itu, umat Israel, boleh masuk nanti ke Kanaan. Jadi saudara lihat di sini bahwa Tuhan bisa memakai wanita seperti Rahab itu, saudara. Dan nantinya keturunan Rahab, saudara-saudara, ya ada keturunan Yesus. Yesus itu muncul juga di dalam sejarah penyelamatan. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja. Banyak tokoh-tokoh di sini. Ini orang, Bapak Ibu kalau mau mempelajari setiap tokoh ini, wah ini banyak sekali loh. Ada 42 orang loh. Karena dimulai dari Abraham, ya, sampai Daud itu 14 keturunan. Daud sampai pembuangan di Babel aja sudah 14 keturunan. Babel sampai Yesus Kristus. Kalau mau pelajari satu-satu, unik. Justru kesimpulannya, Allah dapat memakai siapa saja untuk mewujudkan rencana. Bagaimana Bapak Ibu, luar biasa bukan? Nah, pertanyaan saya, apakah terbatas dalam silsilah ini untuk bicara tentang kelahiran Yesus Kristus? Tidak. Sampai hari ini saya percaya Allah dapat memakai kita semua juga. Siapa saja dapat dipakai untuk mewujudkan rencananya bagi dunia ini. Bapak Ibu, setiap pribadi, setiap keluarga harus siap-siap kalau mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan masih bisa memakai kehidupan kita apa adanya, apapun situasinya, apapun kondisinya. Tuhan bisa pakai kita, saudara-saudara, untuk mewujudkan rencananya. Entah rencana untuk menyelamatkan orang lain, memberkati orang lain, melayani orang lain, apa saja Allah bisa pakai saudara dan saya untuk mewujudkan rencana. Pertanyaannya, kalau Tuhan mau pakai, apakah Bapak Ibu siap atau tidak? Atau mau atau tidak? Mau atau tidak? Tuhan mau memakai siapa saja. Rencana Tuhan terlalu banyak di dalam dunia ini. Dia ingin pakai kita mungkin jadi saluran berkat bagi orang lain, ya? Mendoakan orang lain, ya? Melayani orang lain. Apa saja Tuhan bisa pakai, asalkan hidup kita berkenan, layak di hadapan Tuhan. Amin. Semua orang di sini, saya tidak punya waktu untuk khotbah satu-satu, Bapak Ibu. Saya punya rencana mau tulis semua tokoh-tokoh ini satu persatu keunikannya. Tapi, ini butuh waktu panjang. Dan di situ kita tahu luar biasa ya Allah kita itu bisa pakai siapa saja tanpa memandang status kita, keberadaan kita atau usia kita pun tidak dipandang oleh Tuhan. Asal kita mau dipakai Tuhan. Sudah siap mau dipakai Tuhan juga. Amin Bapak Ibu. Berkata hidup kalau mau dipakai oleh Tuhan. Jadi inilah yang kita pelajari, indah rencana Tuhan. Allah dapat memakai siapa saja sesuai dengan rencananya, tanpa melihat status kita, keberadaan kita. Tapi Allah mau memakai, asalkan kita mau juga berserah diri di dalam rencana Tuhan. Kalau demikian nanti Bapak Ibu bisa nyanyi lagu itu dong dengan hati yang penuh sukacita. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, dulu ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Tapi kalau tidak Bapak Ibu hanya bisa nyanyi dengan suara merdu, tapi tidak pernah mengalami indahnya rencana Tuhan. Orang yang tidak pernah mengalami indahnya rencana Tuhan, hati-hati, karena satu waktu dia akan menolak kehadiran Tuhan dalam hidupnya.
dia akan mengatakan Tuhan itu jahat bagi saya. Dia mengatakan Tuhan tidak ada lagi. Dia mengatakan aku udah bosan berdoa, aku sudah bosan memuji Tuhan, aku juga sudah bosan melayani Tuhan. Bahkan bisa-bisa dia apatis, dia tinggalkan Tuhan. Dia tidak mau berbuat apa-apa bagi pekerjaan Tuhan juga. Dia tidak mau memberi untuk Tuhan. Mulut dia gak mau memuji Tuhan, waktu dia gak mau beribadah kepada Tuhan, karena dia tidak pernah mengalami indahnya rencana doa. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengalami indahnya rencana Tuhan, maka dalam situasi apapun kita akan mengatakan apa? Indah rencanamu. Dalam suka, dalam dukaku, indah rencanamu. Sejak aku dilahirkan sampai pada hari ini, indah rencanamu. Dalam keadaan sulit sekalipun, indah rencanamu. Di tengah krisis yang hebat sekalipun, indah rencanamu. Amin Bapak Ibu. Dan itulah yang diinginkan Tuhan bagi setiap kita sebagai anak-anak tebusannya. Jangan bosan, jangan berputus asa, tetap mengakui Tuhan Engkau baik bagiku. Indah rencana. Ini yang terjadi dalam silsilah. Yang kedua, apa bisa kita pelajari di sini, saudara-saudara? Bahwa waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Ya? Allah berkarya di dalam waktunya tersendiri. Waktu Tuhan itu untuk mewujudkan Yesus Kristus lahir ke tengah dunia ini butuh berapa lama, saudara-saudara? Wah, ini saya nggak sempat bikin matematika di sini, tapi kalau dikatakan 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, wah, 14 keturunan kita mau hitung berapa lama Bapak Ibu? Satu keturunan dikatakan itu Alkitab manusia itu 70 tahun. Nah sekarang yang masih segar matematikanya 70 kali 14 berapa? Hah? Hah? Jadi berarti ya 40 tahun. 40 tahun. Nah, itu kita boleh hitung-hitung sudah. Nah, 14 kali 3. Wah, ini waktu yang sudah terlalu jauh. Tapi waktu Tuhan itu ribuan tahun baru digenapi. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kadang kita sudah meninggal, baru janji-janji Tuhan digenapi pada anak dan cucu kita. Bisa terjadi kan? Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang saya pikir kita berdoa buat anak dan cucu kita. Walaupun selama kita hidup kita nggak melihat diberkati saatnya atau belum. Nanti kita udah mati, nanti akan diberkati. Di penulis Ibrani Bapak Ibu mengatakan bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu, penulis Ibrani 11, sampai mereka mati janji-janji Tuhan belum digenapi, tapi mereka tetap beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu manusia. Hanya kita kadang-kadang berpikir begini, Tuhan, aku gak mau penggenapan janji-janjimu setelah aku mati Tuhan. Hidupku terbatas di dunia ini, digenapilah selama saya hidup. Bisa Tuhan mengenapi janjinya selama kita hidup, tapi itu adalah waktu Tuhan. Ada yang Tuhan memberkati masih muda sudah diberkati Tuhan, dijawab doa. Tapi mungkin ada yang tumbuh sudah tua, baru digenapi doanya. Ya itu adalah waktu Tuhan. Yang penting kita berdoa terus menerus dan berserah kepada pimpinan Tuhan. Itu yang kita pelajari di sini. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Yang ketiga Bapak Ibu, belajar dari silsilah ini. Apa kita lihat di sini? Bahwa Allah itu selalu
tepati janjinya. Allah menepati janjinya. Cepat atau lambat, Dia selalu tepati janjinya. Inilah ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus. Dan ditutup juga ayat terakhir ayat 17, dan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Jadi rencana kelahiran Yesus Kristus di tengah dunia ini melewati 42 keturunan, toh digenapi juga. Allah menepati janjinya. Dia berjanji untuk manusia diselamatkan dari dosa. Dia berjanji mengutus Yesus Kristus ke tengah dunia ini, dan Dia menepati tepat pada waktunya. Oh Bapak Ibu, kenapa di awal Injil Matius ditulis ini? Supaya nantinya kalau kita mempelajari pengenapan kelahiran Kristus, kita tidak heran lagi bahwa itu adalah pengenapan janji Allah yang luar biasa. Karena itu, belajar dari silsilah ini, mari saudara-saudara, kita mau berserah diri. Katakan, Tuhan, indah rencanamu. Engkau dapat memakai siapa saja. Tuhan, saya juga mau dipakai dalam sejarah penyelamatan dunia ini. Tuhan, saya mau mengikuti waktu Tuhan. Tuhan, saya mau menunggu janji-janjimu dalam hidup ini. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita renungkan firman ini. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana indah bagi setiap kita. Apa yang kita pelajari hari ini, Bapak Ibu? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita juga mau diberkati oleh Tuhan. Kita juga mau dipakai oleh Tuhan. Kita juga mau supaya Allah seumur hidup kita, selama kita hidup di dunia ini, ada penggenapan janji-janji Tuhan di dalam hidup ini. Dan kita bersyukur, ini adalah kesempatan indah mengalami. Banyak orang meninggal dunia, Bapak Ibu, atau tinggalkan dunia ini. Mereka hidup tanpa menggenapi janji-janji Tuhan. Betul. Mereka hidup seperti manusia biasa saja, tidak mengikuti rancangan Allah dalam hidup mereka. Padahal firman Allah mengatakan, sebelum engkau ada dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ya? Dan Allah punya rencana bagi kita, dikatakan tidak ada rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, hari depan yang berharapan. Berarti seumur hidup kita di dunia ini, entah itu 50 tahun, 60 tahun, 70, 80 tahun, terserah Tuhan, tapi Tuhan masih punya rencana bagi hidup ini. Setiap kita harusnya selalu berdoa dan selalu bertanya kepada Dia. Kita bawa keluarga kita bawa anak-anak kita. Mari kita dekat sama Tuhan. Apa sih rencana-rencana Tuhan bagi hidupku ini? Selama kita hidup, banyak orang hanya menjalani rencana-rencananya saja. Menjadi ini, menjadi itu, mencapai ini, mencapai itu. Dan akhirnya mereka meninggal. Tapi mereka tidak hidup mengikuti rencana Tuhan. Betapa malangnya hidup kita di dunia kalau kita tidak pernah mengalami rencana Tuhan. Pada saat kita pulang ke rumah Bapa, di sana ditanya, kamu hidup tapi tidak mengikuti rencanaku. Saudara, kalau Tuhan mengatakan, pergilah, aku tidak mengenal engkau, karena selama engkau hidup di dunia, aku tidak pernah bertanya apa rencanaku bagi hidupmu. Apa jawab kita? Kita bersyukur, ya, siapa seberapa kita yang ada hari ini. Mari kita buat komitmen. Tuhan, aku mau hidup mengikuti rencana, karena rencana Tuhan itu indah. Indah rencanamu Tuhan, di dalam hidupku. Aduh, bukan tahu dan bukan semua
rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tetapi ku mengerti sekarang Engkau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Begini ku melihat dan ku rasakan indah rencana. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau bersyukur atas penyertaan, perlindungan, pemeliharaan-Mu, sehingga kami semua masih diberikan kekuatan kesehatan secara fisik, diberikan kekuatan iman bagi jiwa dan roh kami. Diberkati Tuhan sampai pada hari ini. Meski di tengah air mata, di tengah pergumulan, di tengah tantangan, bahaya, ancaman, sakit, penyakit, tapi Tuhan masih menjaga dan melindungi kami. Indah rencana. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Berkat-berkat yang menyertai kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, keluarga, lepas keluarga. Dan hari ini kami boleh tetap berserah diri untuk mengikuti rencana-rencana-Mu yang indah. Untuk masa depan pribadi kami, keluarga kami, menggumuli pekerjaan kami, rumah tangga kami, saudara kami, siapapun yang menjadi pergumulan pekerjaan dan yang studi, semua yang sedang kami hadapi, tolonglah kami, kuatkan kami untuk tetap mengikuti rancangan-rancangan Tuhan yang indah di dalam hidup ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berhalangan hadir karena sakit, karena bepergian, masalah-masalah yang mungkin sedang mereka hadapi. Tuhan jamah dan tolonglah mereka. Kami ingat Ibu Sugiono yang rencana operasi kandungan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jamahlah Ibu Sugiono dalam proses operasi nanti. Kami menyerahkan rencana Natal tanggal 19, panitia yang terus berupaya bekerja mempersiapkannya. Tuhan juga menyertai. Terima kasih Bapa, kami datang menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami di mana kami hidup. Tuhan menyertai para pimpinan dari tingkat pusat hingga daerah. Terima kasih Bapa, para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada di seluruh dunia ini, kota-kota besar sampai daerah terpencil sekalipun. Kami kita berdoa supaya kuasa Allah menaungi mereka, hidup dan pelayanan berjalan dengan baik. Ada banyak musibah, ada banyak bencana alam, bermacam-macam. Kami kita berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Inilah kesempatan kami sudah memberi buat Tuhan. Tuhan berkati korban persembahan kami menjadi dupa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, penyerahan hidup kami untuk satu pekan mendatang, dan kami syafaatkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami kepada Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk berdoa